Shalom, salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Pada pagi hari ini, Rabu 6 April 2022, kita akan merenungkan sejenak tentang firman Tuhan dengan tema Selamat di tangan Tuhan Yesus dengan subtema mengikuti teladan jemaat mula-mula. Tetapi sebelum melanjutkan membaca dan memahami firman ini, mari kita mengucap syukur di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami naikkan puji syukur kehadirat-Mu. Karena penyertaan-Mu, pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati kesegaran udara pagi ini. Sebab Tuhan telah menjaga tidur semalam sampai pagi ini, dan kami dapat bangun di pagi ini dengan keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebentar lagi ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa menerapkan, memahami, dan melaksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 43. Dan firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Mas Devin, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silahkan Mas Devin. Bacaan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43 yang demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Demikianlah firman Tuhan. Kan firman Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan satu hati di bulan April 2022 kali ini berjudul Mengikuti Teladan Jemaat Mula-mula. Saya akan membacakan ulang Injil Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Saat membaca perikop ini, kita dibawa kembali ke suatu masa yang terasa sangat jauh dari kehidupan kita di masa kini. Bacaan pada hari ini menceritakan cara hidup jemaat yang pertama atau mula-mula. Kita ingin menjadikan kehidupan jemaat mula-mula ini sebagai acuan dalam kehidupan berjemaat kita. Namun, mungkinkah melakukannya pada masa kini? Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 43 mengulas kesatuan gereja mula-mula yang utuh, solid, dan harmonis. Persatuan itu didasari oleh hati yang takut akan Tuhan, peduli terhadap sesama, dan penuh ketulusan.
saudara-saudari, dan Bapak Ibu semuanya, jemaat mula-mula sendiri dibentuk oleh orang-orang yang mendengar Injil keselamatan dalam Yesus ketika Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta. Setelah mendengar Injil tersebut, mereka mulai percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan. Mereka juga memberikan diri untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan dan hidup dalam keluarga Tuhan. Kemudian para jemaat bertekun dan berkumpul setiap hari di Bait Allah. Mereka juga memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan memakannya dengan tulus sambil mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Cara jemaat mula-mula begitu luar biasa karena mereka menunjukkan kualitas hidup yang berbeda. Sekalipun berada di tengah situasi yang tidak baik dan penuh tekanan, sehingga keberadaan mereka benar-benar menjadi kesaksian seperti disebut di dalam ayat. Mereka disukai semua orang. Mengapa mereka disukai semua orang? Karena jemaat mula-mula menjadikan kasih sebagai pola hidup setiap hari. Mereka senantiasa sehati sepikir dan sangat peka terhadap kebutuhan orang lain. Yang paling menonjol dari jemaat mula-mula adalah mereka hidup dalam persekutuan yang kuat dan memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Bila jemaat gereja mula-mula sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, ini sangat kontradiktif bila dibandingkan dengan keadaan manusia di zaman sekarang yang cenderung bersifat egois. Karena kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Pola hidup jemaat gereja mula-mula ini seperti sebuah tamparan keras bagi jemaat masa kini yang suka membangun kubu-kubu dan sengaja menutup mata terhadap saudara seiman yang membutuhkan. Marilah kita meneladani konsep kehidupan jemaat mula-mula dan menerapkannya pada kehidupan saat ini. Pada ayat 42 terdapat 4 keutamaan yang menjadi acuan kita, yaitu tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan, berkumpul untuk makan bersama-sama, dan berdoa. Bagaimana mungkin saat ini kita melakukannya, sementara terdapat pembatasan-pembatasan, pertemuan-pertemuan yang bersifat fisik? Tekun dalam pengajaran berarti bahwa kegiatan jemaat terarah pada pengajaran yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Jemaat dapat belajar bersama untuk semakin memahami firman Tuhan. Arah dan tujuannya tidak lain adalah fokus pada pengajaran Tuhan. Demikian juga dengan persekutuan, utamanya adalah membangun kepedulian dan solidaritas. Memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati pada ayat 46 menggambarkan kegiatan kebersamaan di mana orang dengan senang hati dan saling berbagi berkat. Bagian yang tidak terpisahkan dari semuanya itu adalah teladan berdoa dan dari jemaat mula-mula. Semoga keempat hal ini dapat tetap kita lakukan dengan bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama sebagai jemaat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk mampu meneladani kehidupan jemaat mula-mula, yaitu tekun dalam pengajaran, tekun dalam persekutuan,
berkumpul dengan senang hati untuk saling berbagi berkat dan juga tekun berdoa. Dalam situasi pandemi yang masih harus kami jalani ini Tuhan, ajarilah kami untuk mempunyai kepekaan, kepedulian, serta solidaritas. Ingatkanlah kami untuk dapat berbagi berkat kepada sesama kami yang membutuhkan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa mentaati firman-Mu dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan keseharian kami. Kami juga mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini, esok dan masa depan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, renungan satu hati pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.